Ya, penghentian siaran TV analog akan dilakukan serempak pada 5 Oktober 2022 pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu masyarakat diperlukan untuk bersiap agar bisa beralih dari siaran TV analog ke siaran TV digital. Lalu apakah sebenarnya Indonesia sudah siap dengan migrasi dari TV analog ke TV digital? Nah, untuk membahasnya langsung sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan staf khusus dari Menteri Komunikasi dan juga Informatika Rosarita Niken Widyastuti. Selamat pagi Ibu Niken, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Ibu bagaimana mekanisme switch off siaran TV digital di wilayah Jabodetabek pada 5 Oktober nanti. Bukankah ini mundur begitu ya Ibu ya dari rencana awal pada 25 Agustus lalu? Apakah memang sebelumnya ada kendala Ibu? Baik Mbak Maria. Jadi mekanisme untuk penghentian siaran TV analog itu memang melalui beberapa pertimbangan teknis ya. Jadi untuk penghentian di wilayah Jabodetabek itu diawali dengan pengaturan kanal spektrum frekuensi radio. Jadi dilakukan secara bertahap ini dengan mendahulukan wilayah-wilayah yang memang sudah siap untuk dilakukan ASO atau penghentian siaran TV analog. Karena untuk ASO ini ada kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi. Seperti yang pertama adalah suatu wilayah dapat dilakukan ASO atau penghentian siaran TV analog itu apabila terdapat siaran televisi analog di wilayah yang akan dihentikan siarannya. Jadi Kementerian Kominfo memastikan bahwa infrastruktur di wilayah yang akan dimatikan itu sudah selesai 100%. Kemudian wilayah yang tercakup dengan siaran televisi analog ini sudah siap untuk beralih ke siaran TV digital. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah pendistribusian bantuan set-top box untuk rumah tangga miskin ini sudah diselesaikan. Nah, sebetulnya ASO itu sudah dilakukan tahap pertama tanggal 30 April yang lalu untuk beberapa daerah atau untuk beberapa wilayah seperti wilayah Riau 4, Nusa Tenggara Timur, kemudian juga Nusa Tenggara Timur 4, Papua Barat, Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung 4, Kalimantan Barat 6, Maluku Utara, kemudian ada Papua, dan juga Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan. Jadi sebetulnya sebelum Jabodetabek diberlakukan ASO ini ada sekitar 43 kota kabupaten atau terdiri dari 18 wilayah itu sudah dimatikan. Baik. Jadi tadi kalau ditanyakan Mbak Maria apakah ini mundur, jadi pengunduran ini adalah karena mempersiapkan ketersediaan STB, distribusi STB maupun kesiapan dari infrastruktur. Begitu Mbak Maria. Oke, nah dari tadi sejumlah wilayah yang sudah diterapkan ASO-nya itu bagaimana masyarakat di sana? Dan mungkin nanti untuk warga Jabodetabek sendiri, Ibu Niken melihat seberapa besar masyarakat ini siap untuk menyambut peralihan dari siaran TV analog ke digital ini? Iya, kalau kesiapan masyarakat berdasarkan penelitian atau survei dari MUC, 88% masyarakat itu siap untuk ASO. Jadi masyarakat rumah tangga miskin itu kan akan dapatkan set-top box dari lembaga penyiaran penyelenggara MUK maupun dari pemerintah apabila kurang. Tapi untuk masyarakat secara umum, masyarakat menyatakan bahwa siap untuk beralih ke siaran TV digital karena
Dengan siaran TV digital itu siaran yang tadinya hanya 26 channel TV untuk siaran analog seperti di Jakarta ini sekarang ada 47 channel. Jadi masyarakat akan mendapatkan program yang lebih beragam dengan kualitas gambar yang sangat bagus ya, gambarnya bersih, suaranya jernih dan canggih. Begitu Mbak Maria. Nah, kita juga ingin tahu Ibu bagaimana dengan wilayah-wilayah yang sudah menerapkan siaran TV digital begitu. Misalnya juga bagaimana dengan infrastrukturnya, baik dari pelaku usaha penyiaran hingga perusahaan media yang terlibat di dalamnya. Iya. Jadi untuk lembaga penyiaran di Indonesia selama ini kan ada sekitar 693 stasiun penyiaran. Nah, lebih dari 550 televisi ini sudah beralih ke siaran TV digital. Jadi yang belum beralih memang tidak terlalu banyak, dan TV-TV itu juga mereka melakukan proses ya, yang belum digital sekarang ini melakukan proses. Jadi dari pihak penyelenggara penyiaran atau industri TV ini menyambut baik dengan adanya analog switch off atau penghentian siaran TV analog ini, karena dengan adanya analog switch off akan lebih efisien dalam operasional penyiarannya. Kalau tadinya apalagi untuk TV-TV yang bukan penyelenggara MUK, sekarang mendirikan TV itu tidak perlu lagi membeli peralatan-peralatan teknis yang sangat mahal ya, khususnya peralatan teknis untuk transmisi, untuk distribusi siaran, tetapi cukup alat-alat teknologi untuk produksi siaran saja, karena frekuensi sekarang ini tinggal menyewa slot di penyelenggara MUK. Jadi untuk industri televisi tentunya ini adalah sesuatu yang optimistik. Nantinya tentu akan tumbuh TV-TV yang baru atau TV-TV yang sesuai atau menambah semarak dari TV yang ada sekarang ini. Dan bagi masyarakat juga demikian, akan mendapatkan keuntungan kualitas siaran yang lebih baik. Nah, Bu Niken, apa saja nih kira-kira yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat dalam migrasi siaran TV ini? Ya, jadi yang perlu disiapkan oleh masyarakat adalah tinggal menambahkan alat namanya set-top box pada perangkat televisi analog. Kecuali memang TV-nya itu sudah digital. Kalau TV sudah digital, tinggal setting programnya. Jadi sangat simpel bagi masyarakat, tidak perlu khawatir apabila perangkat televisi di rumah itu masih TV tabung atau TV layar datar, tapi masih analog. Jadi tinggal menambah set-top box, tetapi kalau menambah set-top box, mohon diperhatikan set-top box yang sudah terverifikasi atau terakreditasi Kominfo, karena dengan terakreditasi Kominfo itu set-top box sudah lolos uji laik operasi atau lolos ULO, sehingga nantinya apabila dipasang ditambahkan di perangkat TV analog ini akan mudah, tidak ada gangguan lagi. Begitu Mbak Maria. Nah, Bu Niken, lalu bagaimana juga dengan persiapan masyarakat yang kurang mampu? Mereka mungkin tidak bisa membeli TV digital atau alat pemancar digital untuk TV lamanya. Kira-kira bagaimana untuk itu, Ibu? Ya, untuk masyarakat kurang mampu, ini akan mendapatkan atau bahkan di wilayah Jabodetabek dan berbagai wilayah di Indonesia dalam proses pembagian atau pendistribusian set-top box. Jadi untuk masyarakat yang mendapatkan set-top box ini,
tentunya tidak perlu antri atau mengambil di manapun karena set-top box akan dikirimkan ke rumah masing-masing sesuai data. Jadi awalnya Kementerian Kominfo itu mendapatkan data rumah tangga miskin dari Kementerian Sosial atau data DTKS. Nah, kemudian setelah itu dilakukan pendataan ulang agar tepat sasaran sehingga yang akan mendapatkan set-top box itu adalah data-data dari data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Dan untuk wilayah Jabodetabek ini sampai dengan selesai nantinya akan didistribusikan sebanyak 479.307 set-top box. Nah, set-top box itu terdiri dari penyelenggara multiplexing 128.081, kemudian dari pemerintah atau dari Kominfo itu berjumlah 351.226, Mbak Maria. Baik, kalau begitu terima kasih untuk informasinya, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika. Semoga semua persiapan berjalan lancar. Ibu Rosarita Niken Widya Stuti, terima kasih dan juga salam sehat.